Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadona Arlia Darajat, salah satu peserta magang Bimba AIUEO. Kali ini saya akan menjawab tugas-tugas saya, yaitu tugas ke-9, yaitu pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pertanyaan pertama yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba, yaitu artinya menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum, yaitu menunjukkan syarat. Yang ketiga, apa tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba. Harus hati-hati, pastikan syarat dan tujuannya itu harus terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba, yaitu memahami 5 poin penting terlebih dahulu, yaitu tujuan, syarat, cara evaluasi, dan tahap selanjutnya, serta memperhatikan alur. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO, yaitu harus sudah terampil HAVI AIUEO. Yang keenam, apa syarat modul B1A, yaitu sebelum memberikan modul B1A ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu anak terampil huruf simbol AIUEO, anak harus terampil huruf verbal BDGKMPSY, dan anak harus terampil dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan ketujuh, apa syarat modul B1B? Yaitu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu hafiz JLNTRC, dikte 4 huruf verbal sederhana, dan modul baca 1A. Pertanyaan nomor 8, apa syarat D4 HVS, yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK, yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A, yaitu B1B tetapi harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E, yaitu B1F dan B4, tetapi anak itu sudah harus terampil B1E dan B1D. Pertanyaan nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4, yaitu B5, tetapi anak sudah harus terampil B4, B3, dan B1F. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai tahap persiapan. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi, huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa pengertian dari huruf verbal, yaitu metode pembelajaran huruf yang menekankan pada pelafalan dan pengenalan bunyi huruf, baik huruf vokal maupun huruf konsonan. Pertanyaan yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa, yaitu tahap verbal. Pertanyaan nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Yaitu karena dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dasar seperti mengenali simbol huruf, membedakan suara, dan mulai membuat kata sederhana. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu untuk membangun pondasi minat belajar dan kemampuan membaca anak pada usia dini. Pertanyaan nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, dan verbal kalimat. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu menggunakan bahasa Bimba. Baik, saya akan lanjut menjawab pertanyaan mengenai HAVI AIUEO. Yang pertama, apa pengertian dari HAVI AIUEO? Yaitu pengucapan bunyi huruf AIUEO tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAVI AIUEO? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIUEO, dan tujuan khususnya itu anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAVI AIUEO? Yaitu dengan cara bermainnya itu dengan menggunakan Yel Bimba, kemudian bisa juga diaplikasikan dengan kegiatan seperti berdialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi sambil bermain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai HAVI BDKMPSY. Yang pertama, apa pengertian dari HAVI BDGKMPSY? Yaitu huruf verbal BDGKMPSY
merupakan pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y? Yaitu tujuan utamanya itu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Lalu tujuan khususnya itu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y, yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak itu untuk menirukan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai HAFI JLNTRC, yaitu yang pertama, apa pengertian dari HAFI JLNTRC, yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI JLNTRC, yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI JLNTRC, yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu dengan cara mengucapkan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya mengenai HAFI ABC. Pertanyaan pertama adalah apa pengertian dari HAFI ABC, yaitu singkatan huruf vokal dengan variasi lagu atau yel-yel ABC atau ABCDE yang bertujuan untuk melatih anak mengenali dan melafalkan bunyi huruf vokal secara mandiri dengan cara yang menyenangkan sebagai bagian dari verbal huruf sebelum masuk ke simbol atau materi bacaan lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI ABC? Tujuan utamanya adalah agar anak lebih cepat dan tujuan khususnya itu agar anak cepat terampil. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI ABC, yaitu dengan cara mengucapkan dan menyontohkannya, mengucapkan berulang-ulang dan memverbalkannya berulang-ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.